Haleluya, puji Bapa Yahweh. Shalom saudaraku. Amin, puji Tuhan. Pada pagi hari ini langsung aja kita akan buka kitab suci kita, atau kita bisa baca dari satu slide yang ada di depan ya. Dari kitab Kejadian atau Beresit 24 ayat 40 yang A saja ya. Dari kitab Kejadian atau Beresit 24 ayat 40a. Ya, kita akan baca sama-sama yang di depan. 3, 2, 1. Dan dia berkata kepadaku, Yahweh, yang di hadapannya aku menjalani kehidupan, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Amin, puji Bapa Yahweh. Silakan duduk, yang A saja. Ya, saya akan bacakan sekali lagi dari Kejadian 24 ya, ayat 40 yang A saja tadi. Dan dia berkata kepadaku, Yahweh, yang di hadapannya aku menjalani kehidupan, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Ya, firman Tuhan ini sudah kemarin 2 hari yang lalu lah saya persiapkan, tapi sambil saya tanya-tanya sama Bapak Yahweh, ya Tuhan, ini yang mau disampaikan apa ya? Karena kalau menurut feeling saya, feeling manusia, kalau saya membawakan firman Tuhan ini rasanya biasa-biasa aja ya, maksudnya biasa-biasa aja. Kan kita udah sering nih baca kitab Kejadian khususnya mengenai mengenai si Abraham yang dia menyuruh hambanya untuk mencarikan istri bagi si Ishak ya. Jadi kalau menurut saya pada waktu itu nih kayaknya sih biasa-biasa aja ya, nggak ada yang spesial tadinya menurut saya. Terus kalau saya kan kalau bawa firman Tuhan, saya senangnya ada sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang baru itu ada pembukaan mengenai istilah-istilah yang bisa kita pelajari sama-sama ya. Khususnya waktu itu ya yang terakhir mengenai Injil, mengenai hari raya, mengenai banyak sekali lah hal-hal baru yang saya suka sama hal-hal yang baru. Tapi kalau ketika saya baca firman Tuhan ini kok kayaknya biasa aja tadinya ya. Ketika saya mempersiapkan sampai kan udah selesai semalam ya, sampai selesai semalam saya ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, ini kayaknya ayatnya biasa aja deh buat jemaat anak domba Adonai, udah biasa ya. Tapi Tuhan berkata bagi jemaat anak domba Adonai mungkin biasa, tapi ingat, kerinduan hati kita adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa selain dari jemaat anak domba Adonai ya. Jadi jangan hanya terfokus kepada kehidupan jemaat ada saja, tetapi kepada jemaat-jemaat yang virtual. Maksudnya virtual tidak hadir di tempat ini, tapi mereka boleh mendengarkan ya. Seperti ibadah hari Kamis lalu, siapa sangka bahwa orang yang dari Kediri, dari Jawa Timur pun ikut mendengarkan ya. Kita tidak tahu ya. Jadi puji Bapa Yahweh, setelah saya persiapkan lalu Tuhan berkata begitu, oh iya kan kerinduan hati kita pertama supaya khotbah ini bisa didengarkan oleh banyak orang, bahkan apabila mungkin ya, khotbah ini juga akan nantinya disiarkan juga dalam bahasa Inggris. Supaya apa? Tidak hanya di Indonesia ya, karena saya kan suka sering baca komentar-komentar orang ya, komentar orang mengenai khotbah mengenai nama Bapa Yahweh. Ada yang bilang
pakai bahasa Inggris, kurang lebih artinya begini. Tolong khotbahnya disampaikan dalam bahasa Inggris, karena kami yang ada di Irlandia, yang ada di mana Kanada, kami tidak mengerti bahasa Indonesia, ya. Itu kerinduan kita, ya. Jadi tidak hanya di dalam jemaat Anak Domba Adonai, ya, tetapi juga kita keluar, ya. Itu yang saya bilang apa? Jemaat virtual, ya. Tidak hadir di tempat ini, mungkin bagi jemaat tempat ini biasa saja, ya. Tadinya saya juga berpikir kok biasa aja nih, tapi tadi ternyata setelah saya mendengar, ini saya udah siapin ayat khotbah kemarin, ya. Tadi setelah saya mendengar kesaksian, ternyata firman Tuhan ini jadi luar biasa, ya. Kenapa? Karena tanpa saya khotbahkan seperti ini pun sudah terjawab melalui kesaksian-kesaksian, 2 kesaksian yang boleh dinyatakan pada pagi hari ini, ya. Oke. Ayat firman Tuhan yang boleh saya beri judul pada pagi siang hari ini yaitu tanda penyertaan Bapa Yahweh, ya. Tanda penyertaan Bapa Yahweh dalam ruang lingkup di kitab Kejadian ini, ya. Dalam ruang lingkup di Torah ini. Kita tidak melihat ke yang perjanjian baru dulu, tetapi yang dalam ruang lingkup di kitab Kejadian 24 ini dulu, ya. Ada satu kesaksian saudara, bukan kesaksian sih, tapi pengalaman hidup saya waktu saya masih kecil, nggak tahu ya umur berapa. Waktu itu kayaknya masih baru saya sama kakak saya kayaknya, ya. Jadi pengalaman dari keluarga ketika saya nggak tahu, ya masih dalam inilah. Hal yang saya ingat aja, saya nggak tahu waktu itu perginya kemana, tapi ya pasti habis pulang dari kebaktian, ya. Pulang kebaktian malam-malam, saya mungkin sekitar jam 9 jam 10 malam. Zaman dulu kan di daerah dulu kita belum punya mobil, ya, di daerah Parung, ya. Belum bisa juga lewat Pengasinan belakang itu belum ada, jadi harus jalannya lewat Parung aja, ya. Waktu itu malam-malam, ya. Mungkin saya sambilnya mungkin masih segede Mary atau segede Grace kali, ya. Ya ini seingat saya aja, ya. Jadi pada saat itu kami sekeluarga pergi beribadah, pulang malam-malam tanpa mobil, ya. Jadi pulang malam-malam, ya, angkot ke arah rumah tuh udah nggak ada, ya. Akhirnya kita sewa angkot untuk bisa pulang ke rumah, ya. Dan itu tidak terjadi hanya sekali aja, tetapi terjadi berulang kali, ya. Jadi saya melihat di sini ternyata dari sejak kecil pun kami anak-anaknya juga sudah dilatih untuk beribadah, untuk memberikan yang terbaik kepada Bapa Yahweh tanpa memandang jarak, tanpa memandang waktu, ya. Dulu kan masih zaman old, masih jadul sekali saudara, ya. Jadi nggak ada seperti sekarang ini, ya. Kendaraan mungkin kalau sekarang mungkin sampai jam 12 malam, bahkan sampai pagi itu 24 jam kendaraan Parung Bogor itu ada. Kalau sekarang ada, ya, tapi kalau dulu tidak seperti sekarang ini, ya. Lalu juga saya juga teringat waktu pas saya masih zaman kuliah dulu, di Salatiga, tinggalnya kan di daerah Getasan itu, ya. Dari Getasan Kopeng sana. Saya ingat dulu kalau misalkan mesti ibadah ke Magelang, ya. Jadi dulu saya ibadah sebelum di Ambarawa, saya dulu ibadahnya lumayan lama saudara di Magelang. Itu ibadah di sana itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi perjalanan Getasan Magelang itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam lah, ya. Bayangkan berarti saya harus berangkat paling lambat jam 5. Jam 5 pagi saya harus berangkat naik motor, ya, seperti lagunya siapa tuh, lewati gunung, lewati lembah, ya. Tahu kan saudara kan kalau jalan ke sana tuh, wah, udah gitu jam 5 pagi gelap, tiap minggu dilakukan, ya, dingin lagi, ya. Musuh utamanya bukan ngantuk, tapi musuh utamanya adalah dingin, kabut juga, ya. Jadi
Dulu aja waktu saya masih muda waktu itu kan, jadi naik motor tuh di belakang dingin saudara, ya. Jadi waktu itu saya pakai penutup dada tuh buatan kakak saya, sampai ini harus rapat supaya nggak dingin saudara ya. Jadi itu saya lakukan ya, lumayan lama juga, pulang pergi sendiri karena waktu itu belum sama istri saya ya, belum sama Emma waktu itu. Lalu yang saya ingat adalah satu hal terakhir sebelum kita pindah dari Magelang. Waktu itu kalau nggak salah pas perayaan tahun baru ya, perayaan tahun baru itu perayaan Rosasana. Jadi saya sama istri saya mau coba yuk kita ke Magelang nih. Tapi waktu itu ibadahnya sore saudara, jam 6 ya, jam 6 sore, karena itu peralihan ibadah ya, peralihan hari adalah di jam 6 sore. Oke, kita pergi ke sana, nggak masalah karena masih sore ya, masih jam 5, setengah 5. Begitu pulang, nah itu dia, dinginnya bukan main ya. Ya pulang mungkin harus ngelewatin Kopeng itu sekitar jam 9, jam 10 malam, udah sepi, dingin ya. Tapi puji Bapak Yahweh, di situ saya melihat istri saya, dia nggak mengeluh ya. Jadi puji Bapak Yahweh, di situ juga dia udah terlatih dalam hal apa? Mau pergi beribadah, cari tempat ibadah yang benar, yang memuji, menyembah kepada Bapak Yahweh dalam Adonai Yeshua Mesia ya. Sejak saat itu itu terakhir saya ibadah di Magelang. Akhirnya kita pindah ke Ambarawa ya, karena ada tawaran di sana lebih dekat dari Ketasan ya. Puji Bapak Yahweh, di sana juga pengorbanannya dalam tanda kutip pengorbanannya tidak sebesar seperti di Magelang dinginnya ya perjalanannya. Jadi bisa lewat bawah, dan puji Bapak Yahweh karena istri saya juga sudah terlatih. Akhirnya dia juga ketika saya tinggal bekerja ke sini, dia waktu itu masih kuliah ya. Ibadah di sana tuh jam setengah 7 pagi. Jadi dia harus maksimal tuh dari tempat kos tuh jam setengah 6 pagi. Ya, setengah 6 pagi, puji Bapak Yahweh, dia mau ikut berlatih beribadah di sana. Bahkan di sana juga ada misalkan kita mau mengadakan acara juga ada. Waktu itu kita dilarang untuk ngamen karena ngamen itu kesana minta uang ya. Jadi kita harus jualan. Puji Bapak Yahweh, dia juga ikut jualan, ikut bagaimana cara melayani Bapak Yahweh ya. Tidak hanya berkorban secara material, tapi berkorban yang terbaik dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Nah, ini yang kita mau lihat saudara pada pagi hari ini, yang saya beri judul yaitu tanda penyertaan Bapak Yahweh. Ya, next selanjutnya. Ini yang saya bilang tadi. Setiap manusia memiliki latar belakang dan kebiasaan yang berbeda. Ya. Kebiasaan keluarga A berbeda dengan kebiasaan dari keluarga B. Ya. Jadi, saya mengucap syukur apabila anak-anak di tempat ini juga sudah dilatih untuk beribadah ya. Saya mengucap syukur ya, walaupun secara jasmani ya ini masih kecil, tetapi dia tetap dilatih beribadah untuk datang ke tempat ini ya. Tubuhnya mungkin kecil, tetapi roh yang ada di dalam dirinya itu adalah juga roh Bapak Yahweh ya. Jadi dari sejak kecil seperti Yoel, atau juga mungkin seperti kesaksian tadi, ketika saya diajak, walaupun waktu itu saya belum ngerti, tapi yang saya tahu itu hanya bepergian malam kan anak seneng tuh ya, bepergian malam sambil kepalanya dikeluarin dari angkot. Jadi yang saya ingat waktu itu hanya seperti itu. Saya belum tahu yang namanya ibadah ya. Jadi dari sejak kecil hidup kita, anak-anak kita harus dibiasakan, harus terlatih untuk ikut Bapak Yahweh ya. Supaya apa?
supaya kita memiliki kebiasaan yang baik, supaya kita memiliki kebiasaan yang terlatih, ya. Kedua, poin yang kedua yaitu setiap orang memiliki dasar iman yang berbeda. Ya, saya bilang di sini apa? Setiap orang, bukan di tempat ini saja, ya. Setiap orang, maksudnya di tempat-tempat yang lain juga memiliki dasar iman yang berbeda. Kita di tempat ini mengimani bahwa Tuhan kita bernama Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Di tempat lain, mungkin beberapa ruko dari tempat ini, mereka mengimani Yesus adalah anak A, ya. Di tempat lain, beberapa ruko dari tempat ini, mereka mengimani A sebagai Tuhan mereka, ya. Jadi setiap orang di sini memiliki dasar iman yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya sebagai anak-anak Bapa Yahweh? Seperti yang tertulis dalam judul tadi, tanda penyertaan Bapa Yahweh, ya. Ada penyertaan Bapa Yahweh, ada juga penyertaan A, ada juga penyertaan YK, semuanya beda, ya. Di sini harus berbeda, ya. Jemaat anak domba Adonai di tempat ini yang sudah memiliki dasar iman kepada Bapa Yahweh harus memiliki tindakan yang berbeda juga, ya. Poin yang ketiga yang harus kita ingat bahwa keberhasilan, kesuksesan yang kita alami, yang kita nikmati, semuanya ini hanya karena berkat anugerah dari Bapa Yahweh, ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam diri kita, dalam hidup kita, ya. Teman-teman kita, keluarga kita, saudara, kerabat, ya, tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kita menggapai keberhasilan, ya. Mungkin pada saat seperti ini, ya, apalagi orang bilang di sini adalah masa-masa kesukaran, ya. Banyak yang kita boleh melihat tadi di televisi juga melalui kesaksian tadi, ya. Banyak yang mengalami pengurangan pekerjaan, ya, mengalami PHK. Tapi kita lihat nanti di sini, pas di terakhirnya, tanda penyertaan Bapa Yahweh, Dia akan membuat berhasil, dan keberhasilannya itu hanya karena Bapa Yahweh aja, ya, bukan karena kuat dan gagah kita, ya. Sesuai dengan Kejadian 24 ayat 40a tadi, ya. Saya akan baca sekali lagi. Dan Dia berkata kepadaku, Yahweh yang di hadapannya aku menjalani kehidupan, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Saya bagi 3 poin di sini. Oh, nggak kelihatan, ya. Di sini di bawah. Pertama adalah dari ayat ini, hidup bersama Yahweh. Yang kedua adalah disertai malaikat Yahweh. Yang ketiga, ini yang kita tunggu-tunggu adalah Yahweh membuat berhasil, ya. Ada 3 poin khususnya dari ayat ini, tanda penyertaan Bapa Yahweh, ya. Apabila nomor 3 ada ini, ya, ada undang-undangnya. Apabila nomor 3 gagal, lihat nomor 1 dan nomor 2, ya. Kan kalau dalam duniawi kan ada ini. Apabila pasal pertama, ayat pertama apa? Senior selalu benar. Yang kedua, apabila senior salah, lihat ayat 1, ya. Begitu juga dengan yang boleh kita pelajari. Apabila nomor 3 gagal, lihat nomor 2 dan nomor 1. Apabila nomor 2 gagal, lihat nomor 1, ya, lihat ke belakangnya, ya. Jadi di sini adalah tanda penyertaan Bapa Yahweh supaya membuat kehidupan kita semakin berhasil, semakin meningkat,
semakin dibuat Bapa Yahweh berlimpah seperti kehidupan si Abraham, ya. Jadi tahapan pertama adalah hidup bersama Yahweh. Nanti kita akan lihat hidup bersama Yahweh itu seperti apa. Setelah kita hidup bersama Yahweh, maka hidup kita juga akan disertai oleh malaikat Yahweh, ya. Bayangkan Pak Presiden memiliki anak-anak, ya. Presidennya dikawal, anak-anaknya pun dikawal. Bapak Yahweh memiliki pengawal. Kita anak-anaknya juga akan dikawal. Amin, saudara. Nah, itu dia. Apabila kita hidup bersama Yahweh, hidup bersama Tuhan kita, hidup bersama Bapa kita, maka Bapa kita juga akan memerintahkan pengawalnya untuk mengawal anak-anaknya, disertai malaikat Yahweh. Kalau sudah semua, ya apalagi, Tuhan pasti akan membuat kita berhasil, ya. Next, selanjutnya, ya, ini poin pertama, menjalani kehidupan bersama Yahweh. Abraham setia melayani dan rela mengorbankan Ishak untuk Bapa Yahweh. Ya, lihat. Abraham setia melayani, kedua, dia rela mengorbankan Ishak untuk Bapa Yahweh. Ya, tadi ini kan biasa kan? Ayat biasa kan? Tapi tadi setelah saya mendengar kesaksian dari siapa? Pak Yosia ketika bilang sudah di PHK, tapi Bapak Yahweh sudah mempersiapkan yang lainnya, ya. Dia bercerita kepada anaknya. Begitu juga tentang Abraham yang mau mengorbankan Ishak, ya. Kejadian 22 ayatnya yang kelima. Udah sering sekali nih kita baca, ya, Kejadian 22 ayatnya yang kelima. Lalu Abraham berkata kepada orang-orang mudanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku, Abraham, dan anak ini, Ishak, akan pergi ke sana. Lalu kami akan bersembahyang, kemudian kami akan kembali padamu. Bukan kami akan pergi bersembahyang lalu akan kembali kepadamu. Bukan seperti itu, tetapi kami, ucapan membawa berkat bagi kita semua, ya. Yang biasa kan, ayat ini kan sering kita baca. Ya, tadinya saya berpikir seperti itu, kok biasa aja Tuhan. Tapi ternyata setelah disaksikan, oh iya, ternyata ada jawaban bagi jemaat di tempat ini dan juga bagi jemaat-jemaat di luar sana yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tanda penyertaan Bapa Yahweh. Hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu, tetapi berbahagialah ketika kita mengucapkan berkat, karena dari situ juga Bapa Yahweh akan memberkati kita semua. Ya, balik ke slide lagi. Abraham setia melayani dan rela mengorbankan Ishak. Ya, Abraham rela dan juga dia mengimani bahwa kami juga akan turun kembali menemui kamu. Ya, pegang itu, imani itu, Bapa Yahweh pasti akan bertindak. Tapi ingat, ini baru poin pertama. Masih ada poin kedua, poin ketiga, dua tangga lagi, ya. Bapa Yahweh tidak hanya menghendaki persembahan harta, tetapi hidup kita juga, ya. Kalau harta itu gampang bagi orang yang memiliki duit, ya. Jadinya nanti bagaimana dong? Kalau orang yang memiliki banyak duit, berarti dia persembahannya bisa lebih mempersembahkan yang lebih banyak kepada Bapa Yahweh, ya. Sedangkan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan lihat itu bukan besarnya persembahan. Ya, kita bisa lihat
Abraham adalah orang yang sangat-sangat kaya. Kekayaannya banyak, ternaknya banyak, ya. Dia mengorbankan hanya, kalau misalkan persembahan bagi Bapak Yahweh mungkin hanya 100 ternak aja sih gampang, ya. Tapi itu tidak Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat apa sih yang paling penting dalam kehidupan si Abraham, ya. Kalau orang-orang zaman sekarang, zaman now, zaman kekinian mungkin bilang, Abraham, kamu pakai hikmat Tuhan dong, masa mau mempersembahkan Ishak? Mungkin nggak kalau orang-orang zaman sekarang bilang kayak gitu, ya? Saya mau mempersembahkan nih bagi Bapak Yahweh, tapi, nah itu makanya Tuhan bilang kalau memberikan tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu, nggak usah diomongin sama orang-orang kalau kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Karena apa? Akibatnya nanti orang lain nih, orang ketiga bisa memberi dampak negatif bagi kita, ya. Dampak negatifnya apa? Yaitu bisa omongan seperti tadi. Pakai hikmat Tuhan dong, kamu kan anaknya cuma satu, cuma Ishak doang, masa mau kamu persembahkan? Ya, itu hikmat Tuhan atau omongan setan, ya. Hati-hati, ya. Tapi Bapak Yahweh melihat hati, ketulusan hati dari si Abraham. Ini nih yang paling penting. Kamu mau nggak persembahkan anak kamu buat saya, ya? Tapi kita bisa melihat bahwa, nah itulah hebatnya Abraham. Dalam poin ini dia hidup bersama Yahweh. Dia yakin, Tuhanku tidak akan mencobai aku lebih daripada kekuatanku, ya. Jadi saya persembahkan Ishak, udahlah nggak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya. Bapak Yahweh tidak hanya menghendaki persembahan harta, ya. Bapak Yahweh dia tidak butuh duit banyak-banyak lah, ya. Kenapa? Karena dia duitnya juga banyak, Bapak Yahweh, ya. Harta Bapak Yahweh itu banyak, ya. Harta Bapak Yahweh segini mau kita bandingkan dengan harta kita yang hanya secuil, nggak ada gunanya, ya. Tapi yang Bapak Yahweh hendaknya adalah hidup kita, ya. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapak Yahweh. Kita lihat Roma 1, ya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak, yang sejati, ya. Kalau hanya harta, ya gampang lah. Kalau kata orang harta bisa dicari, ya. Walaupun dulu saya mendengar ada orang bilang waktu kita awal-awal mengalami pandemi kan, ada orang yang mengusul lockdown, ya. Ada orang yang bilang kalau ekonomi bisa kita bangkitkan bersama-sama, tetapi kalau nyawa tidak bisa kita bangkitkan. Tapi setelah ekonomi ambruk baru mohon sama pemerintah, ya. Itulah akibatnya, ya. Persembahkan hidup kita yang kudus kepada Bapak Yahweh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapak Yahweh, ya. Next, selanjutnya kita baik slide tadi. Orang yang selalu hidup bersama akan mengetahui kebiasaannya masing-masing. Saya hidup bersama dengan istri, saya lama-kelamaan akan tahu kebiasaannya dia bagaimana, ya. Bapak Abraham, dia tahu kebiasaan Bapak Yahweh. Karena apa? Karena dia hidup bersama Bapak Yahweh, ya. Dalam tanda kutip dia tahu kebiasaan Bapak Yahweh, yaitu tadi, Tuhan tidak akan mencobai aku melebihi kekuatanku, ya. Jadi apabila
saya persembahkan Ishak, Tuhan pasti akan memberkati aku dengan lebih berlimpah lagi, ya. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Bapa Yahweh, ya. Harus hidup bersama, ya. Tidak cukup hanya hidup dengan Bapa Yahweh, tapi harus hidup bersama. Ya, kalau hidup bersama itu berarti kemana? Ke depan ya jalan berdua bareng, ke kiri jalan berdua bareng, ke kanan bareng-bareng, itu semua bareng-bareng lah. Ya, kenapa? Karena hidup bersama dengan Bapa Yahweh. Oleh karena itu, apabila kita hidup bersama dengan Bapa Yahweh, kita juga akan diberitahu oleh Bapa Yahweh keinginan Bapa Yahweh itu seperti apa, seperti apa, seperti apa. Ya, karena dia ingin anak-anaknya diberkati, anak-anaknya berhasil, ya, supaya menjadi saksian, ya. Jangan seperti Adam dan Hawa yang membiarkan pihak ketiga masuk dalam rumah tangga mereka. Adam dan Hawa diciptakan serupa dan secitra dengan Elohim. Mungkin pada saat itu mereka lupa bahwa mereka telah diciptakan serupa dan secitra dengan Elohim. Oleh karena itu ketika Nahas bilang, ketika kamu makan buah itu, maka kamu akan sama seperti Elohim. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menciptakan mereka serupa dan secitra. Kok mereka pengen lagi sama seperti Elohim? Karena mendengarkan pihak ketiga yang imannya berbeda dengan Adam dan Hawa. Ya, hati-hati. Jika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh-boleh aja kita mendengarkan firman Tuhan yang dari luar. Kan apabila sekarang open source banyak ya, dari YouTube atau dari mana. Apabila menyimpang dari kebenaran firman Bapa Yahweh, udah lupakan aja, ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita tahu kehendak Bapa Yahweh? Yaitu poin pertama, hidup bersama dengan Bapa Yahweh. Jangan kehidupan kita diganggu oleh si Nahas yang mengganggu kehidupan keharmonisan dari rumah tangga anak-anaknya Bapa Yahweh, ya. Lalu yang terakhir yaitu tidak cukup hanya ibadah seminggu sekali, ya. Di sini apabila kita melihat bahwa si Abraham dia gemar, dia senang sekali untuk mempersembahkan persembahan kepada Bapa Yahweh, ya. Tidak cukup hanya ibadah, tidak cukup hanya persembahan seminggu sekali, ya. Di tempat ini kita hanya ibadah seminggu sekali, dan puji Bapa Yahweh kemarin kita sudah memulai untuk melakukan ibadah di hari raya kita, ya. Saya ingat dulu apabila dulu masih kepercayaan yang lama, ketika masih menyembah YK, pada tanggal 24 Desember kita, mungkin saya juga, kita berbondong-bondong ke gereja ibadah Natal pada tanggal 24 malam, ya. Tanggal 24 malam tuh betah tuh, 24 malam sampai memasuki tanggal 25 Desember. Karena apa? Karena di situ adalah hari raya, ya, tengah malam. Saya ingat dulu di Salatiga juga gitu kan, orang berbondong pagi-pagi jam 3 pagi untuk ibadah hari raya Natal, ya. Puji Bapa Yahweh, di sini kita juga harus belajar nih. Harus belajar merayakan hari raya kita. Dan kemarin puji Bapa Yahweh sudah diawali, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak berani, kalau kita tidak melangkahkan kaki kita, tidak akan pernah terjadi, ya. Dan satu hal yang perlu diingat adalah pergantian hari dari kalender Ibrani adalah jam 6 sore, ya. Jadi apabila mungkin kita nanti mau merayakan hari-hari raya yang lain, misalkan hari raya Tabernakel, kalau misalkan pagi kita juga mungkin pagi kita sibuk,
sibuk dengan pekerjaan, di atas jam 6 sore juga bisa. Ya, kenapa? Supaya kita mulai dilatih. Jadi tidak hanya diajarkan, tetapi kita juga harus mulai bertindak nih. Ya, kenapa? Kita mau hidup bersama Bapa Yahweh, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun kemarin cuman sedikit, cuman beberapa keluarga aja, tapi puji Bapa Yahweh di situ kita mau melangkah, belajar dulu, nanti bagaimana Bapa Yahweh saja, ya, dan juga bagaimana kesepakatan kita. Apabila kita rindu, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita, ya. Next, selanjutnya, tadi adalah poin yang pertama, yaitu menjalani kehidupan bersama Bapa Yahweh, ya. Lalu setelah itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya sendiri. Dia pasti akan memberikan kita malaikat penjaga, disertai malaikat Yahweh, ya. Apabila tadi pagi kita mungkin mau ke tempat ini, kita berdoa, Tuhan tolong sertai kami dengan bala tentara malaikat Syamaim, agar kami boleh tiba di tempat ibadah tanpa kurang suatu apapun, ya. Mungkin ada tambahan juga, jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala virus-virus, jauhkan kami dari segala penyakit COVID-19 apapun yang menguasai dunia jahat ini, ya. Khusus di pandemik ini, ya, bisa kita tambahkan doa kita supaya ada penyertaan malaikat Yahweh. Yang virus tidak bisa kita lihat, penyakit tidak bisa kita lihat, tapi malaikat Bapa Yahweh akan memagari kita, jangan sampai mengenai anak-anaknya Bapa Yahweh. Sekali lagi, kita memiliki iman yang berbeda dengan anak-anak yang mempercayai Yesus adalah anak A. Beda, iman kita beda dengan mereka, apalagi dengan umat yang menyembah kepada A, ya, beda. Karena Tuhan mengajarkan supaya kita terus tetap menjalin hidup yang erat dengan Bapa Yahweh, disertai malaikat kita, malaikat Yahweh, ya. Pertanyaannya, apakah kita menyadari dan mengimani penyertaan malaikat Yahweh, atau kita hanya sekedar berdoa saja? Kita harus mengimani dan kita harus percaya di tempat ini juga ada malaikat Yahweh, ya. Tapi tidak hanya mengimani, yang dulu pernah saya sampaikan juga, kita juga tetap harus bertindak, jaga kebersihan, ya. Puji Bapa Yahweh, apabila nanti tempat-tempat ibadah sudah mulai dibuka kembali, tetap harus menjalani protokol COVID-19, yaitu menyediakan tempat cuci tangan, udah ada di bawah, ya, hand sanitizer bawa aja sendiri, bisa kan? Lalu ini adalah zamannya untuk kita bersih-bersih diri, ya, supaya yang jarang mandi pagi, ya mandi pagi lah, supaya supaya bersih ke gereja, ya. Jangan hanya kalau dulu kan zaman kuliah cuman air mata air jadi, ya, mandi koboi, mandi kayak angsa, cuma gitu doang, ya. Jagalah kebersihan, ya. Kita jangan hanya kita mengimani, tetapi kita juga harus bertindak, ya. Malaikat Yahweh juga dilambangkan dengan mujizat, ya. Hidup orang percaya harus penuh dengan mujizat, seperti yang pernah dikatakan Pak Gembala, bahwa kita bisa beribadah di tempat ini adalah mujizat, ya. Mujizat kita bisa ibadah di tempat ini, ya. Mungkin di tempat lain, di negara-negara Arab sana mungkin agak susah, mereka harus beribadah dari rongrongan pemerintah, ya, yang melarang mereka untuk beribadah. Kan negara mereka adalah negara yang tidak percaya kepada Yeshua Mesia, ya. Oleh karena itu kita bisa ibadah di tempat ini adalah karena
mujizat. Ya, penyertaan Bapa Yahweh melalui malaikat Bapa Yahweh yang juga dilambangkan dengan mujizat. Ya, mujizat Yahweh pada Moshe membuktikan bahwa Elohim sudah memiliki rencana yang terbaik bagi dirinya. Ya, seperti kesaksian tadi, ada banyak planning, semua sudah disiapkan oleh Bapa Yahweh. Ya, kita boleh saudara dalam kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai 9. Ini adalah planningnya Bapa Yahweh supaya orang Israel mau percaya kepada Mose. Lalu Mose menjawab dan berkata, namun lihatlah, mereka tidak akan percaya kepadaku dan tidak akan mendengarkan suaraku, sebab mereka akan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Dan dia menjawab, sebuah tongkat. Oke, ini plan A, plan 1, rencana 1, yaitu apa? Sebuah tongkat. Lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Dan Mose pun melemparkannya ke tanah, dan tongkat itu menjadi ular. Dan Mose lari meninggalkannya. Tapi Yahweh berfirman kepada Mose, ulurkanlah tanganmu dan peganglah pada ekornya. Dan dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya, lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya. Dengan demikian mereka menjadi percaya bahwa Yahweh Elohim leluhur mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Dan Yahweh berfirman kepadanya lagi, sekarang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Ini adalah rencana kedua, plan B, rencana B. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya, lalu ia mengeluarkan tangannya dan tampaklah tangannya seperti terkena kusta seperti salju. Kemudian dia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan dia memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, lalu ia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya dan tampaklah tangan itu pulih kembali seperti semula. Dan akan terjadi jika mereka tidak mempercayamu dan tidak mau mendengarkan suara dari tanda yang pertama, dari rencana A, mereka akan percaya pada tanda yang berikutnya, yaitu rencana B. Dan akan terjadi jika mereka tidak juga mau percaya pada dua tanda itu, yaitu rencana A dan B, dan tidak mendengarkan suaramu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya di tanah yang kering. Dan akan terjadi air yang engkau ambil dari sungai Nil itu akan menjadi darah di atas tanah kering itu. Ini adalah rencana Tuhan yang C. Ya, lihat, Bapa Yahweh memiliki rencana-rencana A, B, C, D, banyak sekali buat kita. Ya, kita balik ke slide tadi. Tanda penyertaan Bapa Yahweh yaitu disertai malaikat Yahweh. Ada Tuhan sudah mempersiapkan banyak sekali rencana bagi kita untuk mendatangkan mujizat bagi kita semua yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di tempat dimanapun Anda ditempatkan. Ya, lihat, Tuhan saja sudah memiliki rencana yang baik, sudah teratur A, B, C. Ya, nah di sini kita mau melangkahkan kaki menuju rencana Bapa Yahweh atau kita malah mengundurkan kaki kita. Ya, disertai malaikat Yahweh, disertai mujizat Yahweh. Ya, ini adalah step kedua. Step pertama tanda penyertaan Bapa Yahweh tadi adalah hidup bersama Yahweh. Lalu step yang kedua adalah disertai malaikat atau disertai mujizat Yahweh. Dan ini yang ditunggu-tunggu, tanda penyertaan Bapa Yahweh yang ketiga adalah, selanjutnya, next, Yahweh membuat berhasil. Nah, namun masalahnya orang pengennya langsung ke sini nih. Mereka lupa sama aturan tadi. Jika ayat 3 gagal, lihat ayat 2 dan ayat 1. Jika ayat 2 gagal, lihat ayat 1. Orang maunya Yahweh membuat berhasil. Langsung lihat ke ujungnya. Mereka tidak mau melakukan step pertama dan step kedua. Ya, kesetiaan Abraham mempersembahkan Ishak membuatnya diberkati berkali lipat. Ya, sekali lagi, kesetiaan Abraham mempersembahkan Ishak membuatnya diberkati berkali lipat.
Kita mau bandingkan ya, Kejadian 15 ayat 5 dulu. Ini peristiwa sebelum Ishak dipersembahkan. Dan dia membawanya keluar dan berfirman, ini Ishak belum ada, lihatlah ke langit dengan seksama dan hitunglah bintang-bintang itu, seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu. Sebelum ada Ishak, sebelum Tuhan melihat imannya Abraham, dia hanya menjanjikan apa? Keturunannya hanya seperti siapa tadi? Seperti bintang di langit. Tapi setelah Tuhan melihat kesetiaan Ishak mempersembahkan yang terbaik, bahkan anaknya. Kita melihat dalam Kejadian 22 ayat 15, dan berserulah malaikat Yahweh dari langit kepada Abraham untuk kedua kalinya. Dan dia berfirman, aku telah bersumpah demi diriku firman Yahweh, bahwa oleh karena engkau telah melakukan hal ini, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu yang tunggal itu, maka dengan memberkati aku akan memberkati, dan dengan melipat gandakan aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti apa? Bintang-bintang di langit. Oke, sama. Dan seperti pasir yang ada di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki setiap gerbang yang memusuhinya. Dan oleh keturunanmu banyak sekali, banyak dilipat gandakan oleh Bapa Yahweh setelah Abraham dengan setia mempersembahkan yang terbaik kepada Bapa Yahweh. Nah, masalahnya itu kan Yahweh telah membuat Abraham berhasil. Masalahnya plan step 1, 2 mau dilalui atau tidak, ya. Balik ke slide, saudara. Kesetiaan Abraham mempersembahkan Ishak membuatnya diberkati berkali-kali lipat, banyak sekali, ya. Keberhasilan tidak berhenti sampai diri kita aja, tapi keluarga kita, dan apa? Keturunan kita juga diberkati. Ya, saudara juga keturunan kita juga diberkati. Ya, amin. Sama seperti Abraham. Ya, kenapa? Karena tanda penyertaan Bapa Yahweh boleh ada dalam kehidupan Abraham, ya. Keberhasilan juga harus sertai dengan kebahagiaan, ya. Apabila Abraham dia memiliki banyak harta tapi dia tidak bahagia, juga sama aja, ya. Mungkin orang banyak harta, bergelimpangan harta, tetapi hidupnya mungkin sakit-sakitan, atau mungkin banyak hal-hal yang merongrong dalam kehidupannya, juga tidak bahagia. Walaupun secara fisik, secara manusia dia kelihatan diberkati, ya. Jadi diberkati tidak hanya diberkat fisik, tidak hanya berkat jasmani, tetapi juga harus berkat rohani. Ya, mungkin orang banyak berpikir, aduh, saya udah diberkati nih oleh Bapa Yahweh, kekayaan saya melimpah tanpa saya harus beribadah kepada Bapa Yahweh. Tapi lihat, kebahagiaannya akan dilihat yang terakhir. Ya, engkau mungkin memiliki harta di bumi, tapi apakah kita memiliki harta juga di kerajaan Syamaim? Ya, kan kerinduan hati kita supaya apa? Ibadah kita ini tidak sia-sia. Yahweh akan membuat kita berhasil di kehidupannya sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Satu perenungan, apakah hidup kita sudah berhasil dan bahagia? Ya, tidak usah dijawab, jawab aja dalam hati kita, ya. Apakah hidup kita sudah berhasil dan bahagia secara jasmani, rohani? Ya, oh haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh saja. Kita bangkit berdiri, saudara.